Bab 123. Mengumpulkan bukti. Pagi itu Cira terbangun dengan kepala pusing. "Kamu kenapa?" "Tidak tahu. Kepalaku tiba-tiba pusing." Arun memeluknya dari belakang. "Kamu jangan terlalu stres dengan masalah ini. Percayalah padaku, aku pasti akan menyelesaikannya segera. Aku hanya berpikir siapa sebenarnya Davira. Kalau memang itu benar Denisa, aku justru khawatir dengan keselamatan anak-anak. Sayang, kamu konsentrasi saja dengan kesehatanmu. Untuk urusan Davira biar aku yang urus." Cira tiba-tiba menutup hidungnya. "Kenapa sayang?" "Ya Tuhan Arun, kenapa dari kemarin tubuhmu sangat bau? Kau belum mandi?" "Sudah sayang." "Hah, tolong menjauhlah dariku. Aku mual dan mau muntah." Arun merasa keheranan. Ia mencium tubuhnya sendiri dan merasa tidak ada bau busuk di tubuhnya. "Aku akan mandi." Arun segera menuju ke kamar mandi. Cukup lama ia di dalam sana. Ia keluar sudah menggunakan parfum juga. "Bagaimana? Nah, ini baru wangi. Aku suka," ucap Cira manja. Ia memeluk tubuh suaminya dan mencium aroma wangi itu dalam-dalam. Tapi berbeda dengan Arun yang justru pusing karena parfum yang ia kenakan sangat banyak. "Jadi periksa ke rumah sakit." "Jadi, jam berapa?" "Dokternya praktek di jam 10. "Kenapa?" "Aku hari ini ada meeting sebentar, terus janji temu dengan pihak kepolisian sekaligus Zoom meeting dengan kepolisian dari Singapura. Kita akan bertukar informasi. Menurut mereka ini terlalu berbahaya jika memang itu Denisa. Itu artinya ia seorang psikopat." "Kamu benar sayang. Itulah yang aku takutkan. Dia terobsesi padamu. Kamu jangan khawatir, aku akan melindungi keluarga ini. Aku percaya. Jadi kamu ke dokter diantar Fahri dulu." "Tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa sayang. Mungkin aku hanya lelah dan stres." "Baiklah, aku ke perkebunan dulu." Hati-hati." Cira segera bersiap pergi ke rumah sakit. Untuk sementara ia menitipkan Artit dengan Biktika. Sesampainya di rumah sakit, Cira harus bersabar menunggu dokter karena mungkin berangkat agak terlambat. Karena bosan ia akan menunggu di kafe sambil menikmati segelas jus yang segar. Cira melewati lorong. Banyak juga pasien yang datang hari ini. Tapi matanya tertuju pada sesuatu yang membuatnya penasaran. Ia melihat Davira sedang antri di dokter spesialis, tapi spesialis apa Cira tidak tahu. Dari kejauhan Cira mengawasi gerak-gerik Davira yang tampak tidak tenang. Tak lama kemudian ia mengenakan masker untuk menutupi wajahnya. Cira membatalkan niatnya untuk pergi ke kafe dan lebih memilih mengawasi Davira. Giliran Davira masuk. Cira segera mendekat dan menanyakan pada suster penjaga. "Maaf, ini dokter spesialis apa ya?" "Ini spesialis bedah plastik Ibu. Apa Ibu juga mau ikut mendaftar?" "Oh tidak, saya kira dokter spesialis kulit." "Kalau dokter spesialis kulit ada di ruang 14 lantai 2. "Oh maaf. Terima kasih informasinya." Cira segera permisi. Davira pergi ke dokter spesialis bedah plastik, itu artinya besar kemungkinan itu Denisa yang operasi plastik menjadi Davira, pikir Cira. Ia jadi teringat bahwa semalam wajahnya terdapat ruam merah. Tangannya gemetar. Ia segera menghubungi Arun. "Halo Arun, ada apa Cira? Kau tidak apa-apa kan?" "Tidak, aku baik-baik saja. Kau harus tahu siapa yang aku temui di rumah sakit." "Siapa?" Davira. Mungkin dia general check up seperti yang rutin ia lakukan." Ternyata ia tidak general check up seperti yang biasanya ia ceritakan ke kita, tapi ia pergi ke dokter spesialis bedah plastik. Gila, ini gila. Jika kita bisa mendapat informasi dari dokter itu, kita bisa tahu di rumah sakit mana awal ia operasi plastik. Jika kita sudah tahu rumah sakitnya, tentu saja kita akan mudah mengetahui apakah itu Denisa atau orang lain." "Kamu benar, tapi data tentang pasien menjadi kerahasiaan pihak dokter dan rumah sakit. Kamu bisa minta pihak kepolisian menggunakan surat penyelidikan."
Kamu benar. Aku akan segera meminta surat itu, ucap Arun. Cira, aku harap kau segera pulang. Aku tidak mau Davira tahu kalau kamu di rumah sakit. Itu bisa membahayakan nyawamu. Dan ingat, jangan bertindak sendirian apalagi gegabah. Kita tunggu surat penyelidikan dari kepolisian. Iya, aku mengerti. Aku akan segera pulang, jawab Cira dan panggilan diakhiri. Cira akhirnya mengurungkan niatnya untuk periksa. Ia lebih memilih di rumah menjaga keselamatan anak-anaknya. Arun bersama dengan pihak kepolisian segera menuju ke rumah sakit. Ia bertemu dengan Dr. Anissa Rahma, seorang dokter spesialis bedah plastik. Karena ada surat penyelidikan dari pihak kepolisian, maka mau tidak mau Dr. Anissa memberi informasi terkait pasiennya. Ia menyerahkan riwayat pemeriksaan dan treatmen apa saja yang sudah dilakukan oleh Davira. Apakah dokter tahu di mana dia melakukan operasi untuk yang pertama kali? Di Singapura. Nyonya Davira saat itu bercerita bahwa yang mengoperasi adalah dokter kenalannya. Di rumah sakit mana? Mount Elizabeth Hospital. Dia langsung dibedah plastik oleh Dr. Marco Fasia karena cedera luka bakar yang cukup parah. Beruntung jaringan kulitnya masih bisa diperbaiki dan beradaptasi dengan baik. Tapi entah kenapa beberapa bulan ini kulitnya memerah dan terkadang timbul ruam-ruam. Gejala itu muncul ketika ia kembali ke Indonesia. Atas rekomendasi dari Dr. Marco Fasia maka ia menemui saya. Mohon maaf dokter, sebenarnya Davira itu sudah meninggal dan yang saat ini sering datang kemari memiliki nama asli Denisa. Ia sudah mengganti identitasnya. Denisa adalah seorang buron karena sudah melakukan beberapa tindak kejahatan seperti penculikan dan percobaan pembunuhan, tim penyelidik menjelaskan pada Dr. Anissa. Ya Tuhan. Saya benar-benar tidak tahu karena dia mendaftar dengan nama Davira dan juga memperlihatkan kartu identitasnya. Kami maklum dengan ketidaktahuan dokter. Jadi apabila nanti ada informasi yang bisa membantu kami jangan ragu untuk menyampaikannya. Baik, siap. Saya akan memberikan semua informasi yang saya tahu. Terima kasih atas kerjasamanya dokter. Kami permisi. Silahkan. Arun dan beberapa tim penyelidik segera keluar dari ruang Dr. Anissa. Sekarang dugaannya semakin kuat, tinggal mengumpulkan bukti ia melakukan operasi di Singapura. Setelah itu maka akan dengan mudah pihak kepolisian menangkapnya. Arun sudah mengirimkan data itu pada Sulaiman. Dengan segera Sulaiman melakukan penyelidikan. Ya Tuhan, semoga ini segera terungkap. Pagi ini Sulaiman segera menghubungi Arun. Selamat pagi Tuan. Bagaimana? Ini memang benar Nona Denisa Tuan. Tangan Arun mengepal menahan emosi. Bagaimana ia bisa lolos dari kecelakaan itu? Saya tidak tahu Tuan. Tapi di sini Tuan bisa mencari informasi dari temannya Tuan John, seorang penangkar hewan buas dan langka. Tuan John ini sering bekerja sama dengan Tuan Biantara. Jadi memang ia mengenal Nona Denisa. Aku ingat Tuan John itu adalah orang yang menjual pitbull pada Denisa dan mencelakai Cira. Tuan John juga yang membiayai operasi Nona Denisa, mengganti semua identitasnya menjadi Nyonya Davira. Kau sudah mengambil semua bukti dari Dr. Marco Fasia. Sudah Tuan. Bagus. Lantas bagaimana dengan perusahaan yang aku kirimkan padamu? Golden Company. Nona Denisa bekerja di sana atas rekomendasi Tuan John. Ia bekerja dengan identitasnya yang baru. Tapi garis bawah. Tapi apa? Informasi dari pekerja di sana bahwa Nona Denisa itu simpanan dari salah satu CEO di sana. Ia banyak meraup pundi uang. Mungkin saja ia dimanfaatkan oleh Tuan John agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Gila. Denisa sudah bertindak gila, ucap Arun. Hari ini saya akan langsung pulang dengan penerbangan paling awal. Nanti akan sampai di Bogor sekitar jam 4 sore. Hati-hati. Nanti biar Syam yang akan menjemputmu. Baik Tuan. Panggilan diakhiri. Arun bernapas dengan lega.
Ia segera kembali ke kamarnya dan menceritakan hal itu pada Cira. Jadi kamu sudah menemukan bukti kalau dia bukan Davira. Sudah sayang, kita akan segera menangkapnya, ucap Arun yakin. Kau bisa tenang sekarang. Syukurlah. Arun memeluk istrinya dengan perasaan bahagia dan juga lega. Tanpa sengaja ada seseorang yang mendengar percakapan mereka. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mengepal, matanya memerah. Sial, mereka sudah tahu siapa aku sebenarnya. Tapi jangan harap kalian bisa menangkapku. Aku tidak akan mati sia-sia. Kalian juga harus merasakan kepedihan yang sama seperti yang aku alami. Tunggu saja tanggal mainnya. Davira segera pergi dari sana. Bersambung.